Yo yo yo, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Pada kali ini, Animik mau membawakan sebuah film yang bercerita tentang seorang dewa yang diusir dari surga karena kesalahannya. Untuk memperbaiki itu, dia harus memburu iblis rubah ekor 9 yang kuat banget nih. Oh iya, film ini ternyata berkaitan juga sama film Necha dan sekaligus menjadi film kedua dalam Feng Shen Cinematic Universe. Keren ya, bisa kayak Marvel nih nanti. Aku juga mau ingetin sama kalian semua bahwa video ini mengandung konten yang berbau spoiler. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia Jiang Xia. Cerita diawali dengan sebuah peperangan besar antara para manusia melawan klan rubah. Perang tersebut hampir dimenangkan oleh para rubah yang waktu itu dipimpin oleh iblis rubah ekor 9. Namun, sebelum para manusia dibantai habis, surga mengirimkan bantuan dari para dewa yang berasal dari tempat bernama Jingsu Hall. Setelah perang yang cukup lama, Jiang Xia yang merupakan murid utama dari Jingsu Hall berhasil menyegel sang rubah dan mengakhiri perang besar itu. Berkat kontribusinya, Jiang Xia akan diangkat menjadi dewa baru di sana. Namun sebelum itu, dia harus mengeksekusi si rubah ekor 9 terlebih dahulu. Sebelum membunuh si rubah, dia melihat ada seorang gadis yang ditawan olehnya. Karena hal itu, dia jadi gentar dan malah membuat si rubah berhasil kabur. Para dewa yang marah langsung melucuti kekuatannya dan menendang dia keluar dari surga. Selama 10 tahun, Xia dibuang ke Beihai, yang merupakan tempat untuk para makhluk yang berdosa. Di sana, penampilan dia udah berubah jadi gelandangan nih. Kasihan banget ya. Oh iya, dia juga ditemani dengan hewan peliharaannya yang bernama For Alike dan rekan seperguruannya yang bernama Shen Gongbao. Di situ Gongbao lagi marah-marah nih karena dia harus mengawasi Xia terus-menerus. Sedangkan Xia sendiri masih belum mau pulang dan masih ingin mencari gadis yang ditawan si rubah. Setelah Gongbao meninggalkannya, Xia pergi untuk beli beras di sebuah klub yang berisikan para makhluk-makhluk berdosa. Ketika lagi transaksi, tiba-tiba muncul seorang gadis yang mirip banget sama gadis yang ditawan si rubah. Gadis yang bernama Juju itu sedang mencari sebuah tempat yang ditumbuhi bunga hitam. Beruntungnya dia, si barista dari klub itu punya peta dari tempat yang dia maksud. Namun karena nggak punya uang, Juju malah nekat untuk mencuri peta itu. Sebenarnya dia udah berhasil, tapi petanya malah dimakan oleh For Alike. Sialnya juga, secara nggak sengaja, Juju juga ketahuan bahwa dia berasal dari ras rubah, yang mana ras rubah itu paling dibenci semua makhluk. Juju langsung kabur karena takut dibunuh mereka, sedangkan Xia berusaha mengikutinya. Akhirnya, setelah cukup lama kejar-kejaran, dia berhasil menangkap Juju. Namun, tiba-tiba muncul roh jahat yang berasal dari si rubah ekor 9 yang berusaha menculik Juju. Untungnya, Xia berhasil mengusir roh-roh tersebut. Setelah itu, Juju menjelaskan bahwa dia nggak tahu kenapa dia dikejar-kejar. Dia juga bilang bahwa dia ini cuma ingin bertemu ayahnya. Namun, Xia ini ingin membunuhnya karena dia lihat Juju ini pakai gelang yang sama seperti rubah ekor 9. Tapi pada akhirnya dia nggak jadi membunuhnya dan memilih untuk mencari kebenaran tentang Juju. Perjalanan mereka pun dimulai. Namun Juju sama For Alike ini tengkar terus. Bener-bener kayak kucing sama tikus sih. Sementara itu, Gongbao menyadari kalau si Xia ini udah kabur dari tempat hukumannya. Sehingga dia berangkat buat mulangin Xia. Xin kembali ke Xia dan Juju yang sudah sampai di gurun. Di sana mereka bertemu seseorang yang sudah sekarat nih. Namun, ketika Xia mau ngasih minum, orang tersebut tiba-tiba nyerang Juju karena dia tahu si Juju itu rubah.
Untungnya Zia berhasil mencegah Juju buat ngebunuh si orang itu. Namun Juju malah nyuri peta Zia dan kabur. Nah, di situ juga Zia menyadari kalau orang itu tadi cuman ilusi dari si rubah ekor 9 buat nangkep Juju. Bener-bener licik banget ya. Sementara itu, Juju yang kabur tiba-tiba nyasar di tempat yang kayak kuburan gitu. Dan tiba-tiba dia diserang monster yang ngeri banget. Untungnya dengan bantuan Zia dan For Alike, si Juju berhasil kabur. Tapi karena monster ini kuat banget, mereka cuma bisa ngulur waktu aja nih. Ketika mereka hampir dihabisi, Juju malah kembali lagi dan berniat nolongin mereka. Di sini, Juju yang udah kepepet, akhirnya ngelempar sebuah lonceng angin. Dan ajaibnya, monster itu lebih milih ngikutin loncengnya. Nah, ternyata monster-monster tadi itu merupakan gabungan dari roh-roh manusia yang tersesat. Dan ternyata lonceng angin itu punya fungsi untuk membantu para roh-roh itu untuk pulang. Bener-bener beruntung banget ya. Akhirnya selamatlah mereka dan mulai beristirahat. Karena hari itu udah mulai malam. Oh iya, si For Alike ini juga jadi akur sama Juju. Karena mereka kan saling nyelamatin satu sama lain. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Nah, di situ mereka happy banget kan? Tapi tiba-tiba Gong Bao datang di depan mereka. Ngeliat Juju, Gong Bao ini ngerasa kalau si Zia ini udah terpengaruh olehnya dan dia langsung berusaha menyerang mereka. Akibat dari itu, For Alike kelempar jauh banget dan si Juju berusaha mencarinya. Sedangkan Zia mulai bertarung dengan Gong Bao. What they see. Bullshit! We've been down this road before. Jojo. Sementara itu, Juju yang lagi nyari For Alike malah nyasar dan ketangkep sama Emperor Zhou, sang dewa pernikahan. Zhou mengungkap bahwa gelang yang dipakai Juju itu menghubungkan rohnya dengan si rubah ekor 9 yang kebetulan dicintai banget nih sama Zhou. Zhou juga menyalahkan si Juju karena udah nyebabin si ekor 9 ini hilang. Nah, ketika Juju mau dibunuh, dia malah ngeluarin ledakan yang dahsyat banget. Setelah kejadian itu, roh-roh si ekor 9 muncul lagi dan kali ini mereka berhasil nyulik si Juju. Zia yang ngelihat hal itu langsung buru-buru ngejar dia. Dengan ditemani Gong Bao, Zia sampai di sebuah hutan dan di situ si ekor 9 sudah bersiap menyambut mereka. How long has it been? Di sini si ekor 9 memberitahu bahwa sebenarnya si Juju ini seorang ratu yang bernama Su Daji. Nah, si ekor 9 ini dulu sempat menyandra si Juju dan meniru tubuhnya untuk ngelabuhin dan ngalahin para manusia. Setelah jelasin panjang lebar, si ekor 9 langsung menghisap energi Juju supaya dia bisa dapat kekuatannya kembali. Namun, Zia dan Gong Bao berusaha untuk menghentikannya. Sayangnya, mereka bukan tandingan dari si ekor 9. Namun, secara tiba-tiba, For Alike muncul dengan wujud aslinya. Berkat For Alike, mereka semua berhasil kabur. Namun sayangnya, karena pertarungan sebelumnya, dia terluka dan akhirnya meninggal. Setelah berpamitan, Gong Bao dan Zia mulai menyadari bahwa jika si ekor 9 ini mati, Juju pasti ikutan mati karena gelang yang terpasang di dirinya. Mereka juga sadar bahwa para petinggi Jingsu Hall memang mau mengorbankan Juju untuk ngebunuh si ekor 9. Akhirnya, untuk mengerti maksud dan tujuan dari para petinggi, Zia memutuskan untuk menemui mereka. Di situ, dia langsung bertemu dengan dewa tertinggi yang merupakan guru dari mereka semua yang ada di Jingsu Hall. Nah, si guru ini ngejelasin bahwa mereka mengorbankan Juju untuk keselamatan banyak orang. Namun, Zia nggak mau ngelakuin itu. Sayangnya, gelang yang menghubungkan Juju dengan ekor 9 nggak bisa dilepas. Tapi, ada satu cara untuk membebaskan si Juju, yaitu membuat dia bereinkarnasi di tempat yang bernama Ruins of Return. Setelah itu, tanpa basa-basi,
Xia langsung pergi menuju ke sana. Namun sayangnya, si ekor 9 udah berhasil nyusul mereka. Akhirnya, si Gong Bao menyuruh Xia untuk segera pergi, sementara dia bertarung dengan si ekor 9. Karena si ekor 9 sangat kuat, akhirnya Gong Bao harus mati di tangannya. Walaupun begitu, berkat Gong Bao, Xia berhasil mengantarkan si Juju untuk bereinkarnasi. Sementara itu, si ekor 9 tetap berhasil menyusul dan mulai bertarung dengan Xia. Sayangnya, Xia ini bukanlah tandingan si ekor 9. Nah, setelah ngalahin Xia, si ekor 9 malah membuka kapsul reinkarnasi. Namun yang keluar dari situ bukan hanya Juju saja, tapi malah seluruh klan rubah yang dipenjara. Ini berarti, sekali lagi, si Xia ini dibohongi oleh sang guru. Karena sebenarnya, Xia ini malah mengirim Juju ke penjara. Selain itu, di sini juga terungkap, ternyata semua perang besar itu sudah disetting sama sang guru. Jadi si rubah ekor 9 memang dipaksa oleh petinggi surga untuk menyerang manusia. Dari situlah, si rubah ekor 9 ingin balas dendam dan melawan Jing Suhol dengan menggunakan seluruh kekuatan para rubah. Tentu saja Jing Suhol nggak tinggal diam dan mulai mengirimkan kekuatan cahaya untuk mengeksekusi seluruh rubah. Sementara itu, Xia yang sudah melihat Juju mulai berusaha untuk menyelamatkannya. Dalam keputusasaannya, Xia malah berhasil menjadi dewa kembali dan dia langsung bergerak menuju Juju. Sayangnya, cahaya dari sang guru itu sangat kuat, sehingga hanya menyisakan Xia yang masih hidup. Setelah itu, sang guru menjelaskan bahwa semua dia lakukan hanya untuk membuat dunia menjadi lebih damai lagi, walaupun memang harus mengorbankan banyak makhluk. Xia nggak setuju dengan ideologi sang guru itu, sehingga dia malah menghancurkan tangga yang terhubung antara bumi dan surga, yang mana itu membuat para manusia nggak bisa diintervensi para dewa lagi. Dari kejadian itu, akhirnya si guru yang terhormat dihukum oleh surga. Oh iya, Juju, Gong Bao, dan For Alek yang mati sebelumnya juga berhasil bereinkarnasi dan hidupnya juga lebih bahagia. Sementara itu, Jiang Xia juga mulai pensiun dari perang dan dia mulai menikmati hidupnya sendiri. Dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita dari film Jiang Xia. Gimana nih menurut kalian filmnya? Kalau menurut Animik, film ini punya scene-scene battle yang benar-benar epic sih. Dan plot twist-nya juga dapat banget. Film ini juga mengajarkan bahwa kita jadi orang itu harus benar-benar kritis dalam menghadapi masalah. Ya, gitu aja sih filmnya. Semoga kalian terhibur ya. Kalau begitu, Animik undur diri dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye.